Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang hubungan antar satuan jarak, tema 3, subtema 2. Sebelum dimulai, mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Satuan panjang biasanya menggunakan meter, sentimeter, dan milimeter. Untuk satuan jarak menggunakan kilometer dan meter. Odometer adalah alat penunjuk jarak tempuh kendaraan. Konversi satuan jarak. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Kilometer menuju meter, turun 3 anak tangga, maka 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Contohnya, 5 kilometer sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. 15 kilometer sama dengan 15 dikali 1000 sama dengan 15.000 meter. 2 kilometer 500 meter. 2 kilometer kita jadikan meter terlebih dahulu. 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Untuk 500-nya kita tetap tulis 500 meter. 2 kilometer ditambah 500 meter sama dengan 2000 meter ditambah 500 meter sama dengan 2500 meter. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Meter ke kilometer naik 3 tangga, maka dibagi 1000. 1000 meter sama dengan 5000 dibagi 1000 sama dengan 5 kilometer. Kita bisa mencoret 3 angka nolnya. 14.000 meter sama dengan 14.000 dibagi 1000 sama dengan 14 kilometer. Kita coret nolnya. 3.400 meter. 3.000 ditambah 400 kita buat menjadi kilometer. 3.000 dibagi 1000 sama dengan 3 kilometer dan 400-nya tetap. 3 kilometer ditambah 400 meter sama dengan 3 kilometer 400 meter. Menentukan jarak suatu tempat. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km ditambah 300 meter. Kita jadikan kilometer menjadi meter. 5 dikali 1000 meter sama dengan 5000 meter dan 300-nya tetap. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Misalnya, mengukur tinggi pesawat saat terbang. Operasi hitung satuan panjang. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Dayu telah bersepeda sejauh 4 km. Berapa sisa jarak yang harus ditempuh Dayu dari rumah ke sekolah? 6 km dikurangi 4 km sama dengan 2 km. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Dayu dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Satuan berat. Satuan yang biasa digunakan untuk mengukur berat benda adalah kilogram, ons, dan gram. Perhatikan tangga satuan berikut. Setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Contoh soal. 7 kilogram sama dengan titik-titik gram, sama dengan 7 dikali 1000 gram sama dengan 7000 gram. 4 ons sama dengan titik-titik gram, sama dengan 4 dikali 100 gram sama dengan 400 gram. 5000 gram sama dengan titik-titik kilogram, sama dengan 5000 dibagi 1000 sama dengan 5 kilogram.
Macam-macam alat ukur berat dan fungsinya. Timbangan beras untuk menimbang benda yang berat, misalnya sekarung beras. Timbangan badan untuk menimbang berat badan. Selanjutnya, timbangan kue untuk menimbang bahan dapur yang ringan. Timbangan gantung untuk menimbang bayi. Timbangan warung atau bebek untuk menimbang bahan dapur yang agak berat. Kemudian, neraca untuk menimbang perhiasan. Tolong menolong. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Tolong-menolong merupakan perbuatan yang terpuji. Tolong-menolong hendaknya dilakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Tolong-menolong merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu rantai emas. Contoh tolong-menolong. Yang pertama, membantu membawakan belanjaan. 2. Menolong teman yang terjatuh. 3. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Manfaat tolong-menolong. Yang pertama, mempererat persahabatan. Kedua, menumbuhkan kerukunan. Ketiga, meringankan beban orang lain. Keempat, pekerjaan sulit terasa lebih mudah. Gotong royong. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Gotong royong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Contoh gotong royong di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga. Yang kedua, merawat kebun rumah bersama keluarga. Contoh gotong royong di sekolah. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Contoh gotong royong di lingkungan sekitar rumah. Yang pertama, kerja bakti memperbaiki jalan yang rusak. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan. Manfaat gotong royong. 1. Pekerjaan menjadi ringan. 2. Pekerjaan cepat selesai. Ketiga, tidak mudah lelah. Akibat tidak bergotong royong. Yang pertama, pekerjaan menjadi berat. 2. Pekerjaan lama selesainya. Yang ketiga, mudah lelah. Hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta benda. Contoh sikap sederhana: rendah hati, hemat, cermat, secukupnya, dan mau berbagi. Demikian uraian materi yang dapat disampaikan. Atas kekurangannya, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi